Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksari Hasan dari kelas M246. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi kata dan proses morfemis dalam bahasa Indonesia. Pertama ada klasifikasi kata. Kata merupakan unsur yang sangat penting dalam membangun suatu kalimat. Tanpa kata tidak mungkin ada kalimat. Setiap kata mempunyai fungsi dan peranan yang berbeda sesuai dengan kelas kata atau jenis katanya. Kata dalam bahasa Indonesia dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsi dan maknanya, yaitu pertama ada kata benda atau nomina, adalah kata yang merujuk pada benda, orang, tempat, atau konsep. Contoh, buku, guru, rumah, kemerdekaan. Kedua ada kata kerja, verba, adalah kata yang menyatakan tindakan, proses, atau keadaan yang dilakukan oleh subjek. Contoh berlari, membaca, tidur, berdiri. Ketiga, kata sifat, adjektiva, adalah kata yang memberikan keterangan tentang sifat atau keadaan suatu benda. Contoh, besar, indah, cepat, panas. Keempat, ada kata keterangan, adverbia, berfungsi untuk memberikan keterangan pada kata kerja, kata sifat, atau seluruh kalimat. Contoh, sangat, belum, tidak, di sana. Kelima, ada kata ganti, pronomina, adalah kata yang menggantikan kata benda. Contoh, saya, kamu, dia, mereka. 6. Kata bilangan, numeralia, adalah kata yang menunjukkan jumlah benda atau urutan dalam suatu deret. Contoh, 2, 10, pertama, ketiga. Ketujuh, ada kata tuas, adalah kata yang menghubungkan atau menyusun kalimat, meliputi kata depan, preposisi. Contohnya di, ke, dari, dan pada. Selanjutnya ada kata sambung, konjungsi. Contoh, dan, tetapi, karena, atau. Selanjutnya ada kata sandang atau artikula, si, atau, dan, sang. Partikel, contoh lah, kapun, kata seru, wah, aduh, ayo. Selanjutnya ada kata kelas kata terbuka dan tertutup. Kelas kata terbuka itu kata yang masih memungkinkan untuk berkembang atau bertambah. Contoh, nomina, verba, adjektiva, adverbia. Selanjutnya adalah kelas kata tertutup, kata yang sudah tetap jumlahnya dan tak bisa berkembang. Contoh, pronomina, konjungsi, preposisi. Selanjutnya ada proses morfemis. Proses morfemis adalah proses pembentukan kata melalui penggabungan morfem, yaitu satuan terkecil dalam bahasa yang memiliki makna. Proses ini mencakup a. Afiksasi. Afiks adalah morfem terikat dan tidak dapat berdiri sendiri dan dapat ditambah pada kata dasar. Terdapat beberapa jenis afiks, yaitu awalan, prefiks ditambahkan di awal kata dasar. Contoh, belajar, pengurus, terdapat, kedua. Akhiran, sufiks, ditambahkan di akhiran kata dasar. Contoh, akhiran, wartawan, dan bukumu. Gabungan awalan dan akhiran, kombinasi prefiks dan sufiks. Contoh, melakukan, menduduki, memperlihatkan. Selanjutnya ada sisifan, infiks, ditambahkan di tengah kata dasar. Contoh, gerigi, gemetar, telunjuk. Selanjutnya B. Reduplikasi. Reduplikasi adalah proses pengulangan bentuk dasar baik seluruh maupun sebagian. Menurut Verhaar, reduplikasi memiliki 3 ciri utama. Terjadi pengulangan dari bentuk dasar, pengulangan bisa penuh atau parsial, bisa disertai variasi fonem atau tidak. Jenis-jenis reduplikasi. Reduplikasi penuh, Dwilangga, itu pengulangan seluruh bentuk dasar. Contoh, rumah ke rumah-rumah, makan diubah menjadi makan-makan. Kedua ada reduplikasi sebagian, yaitu parsial atau dwipurwa atau dwiwasana. Dwipurwa awal itu pengulangan suku kata pertama dengan pelemahan vokal. Contoh, tangga ke tetangga, tamu ke tetamu. Dwisana itu akhir pengulangan bagian belakang. Contoh, pertama ke pertama-tama, sekali ke sekali-kali. Selanjutnya ada parsial biasa. Contoh, luhur ke leluhur, dari bentuk awal leluhur. Ketiga ada reduplikasi salin suara atau dwilangga salin suara.
Terjadi pengulangan dengan variasi fonem. Contoh, coret ke coret-coret, balik ke bolak-balik, senyum ke senyum-senyum. 4. Ada reduplikasi 3 kali atau trilangga, yaitu umumnya berupa tiruan bunyi dengan variasi fonem. Contoh, dor ke dor darder. 5. Reduplikasi berimbuhan. Proses reduplikasi dilakukan sebelum afiksasi. Contoh, mobil-mobilan, robot dari robot-robot ke robot-robotan. 6. Reduplikasi semantis atau bersinonim, tersusun dari dua kata yang maknanya bersinonim. Contoh, hancur luluh, terang benderang, gelap gulita.